jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channelnya Aldo Z2. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara bimbingan teknis persiapan sertifikasi standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI tenaga ahli kabupaten dan pendamping desa se-Kabupaten Lombok Timur, Sabtu 3 Desember 2022. Adapun susunan acara kita sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars pendamping desa, 3. Doa, 4. Laporan ketua panitia, 5. Sambutan, dan 6. Penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars pendamping desa. Hadirin mohon berdiri. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bangku hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saatnya bagi kaum muda memenuhi panggilan tugas mulia, sisihkan lengan baju untuk Nusa, berdiri bagi tanah air tercinta, mengolah sawah, hutan, lautan, melawan sumber daya kehidupan, satukan tekad, kelola dan semangat, membangun bangsa yang makmur dan berdaulat. Musyawarah menjadi panduannya, adat istiadat lestarikan semua budaya, gotong royong sandaran bekerja, keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian sandang pangan papan, dengan bertahan terus ikhlas berjuang, mengabdi desa membangun Indonesia, mengabdi desa membangun Indonesia.
Pegang lengan baju untuk Nusa, berjaya bagi tanah air tercinta, mengolah sawah bukan lautan, merawat sumber daya kehidupan, satukan tekad gelora dan semangat, membangun bangsa yang makmur dan berdaulat. Musyawarah menjadi panduannya, adat istiadat lestarikan semua budaya, gotong royong sandaran bersenja, keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian sandang pangan papan, tangan tulus ikhlas berjuang, mengabdi desa membangun Indonesia, mengabdi desa membangun Indonesia. Hadirin silakan duduk kembali. Ustadz Nuruddin untuk memimpin doa. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min khairil bil hayati wa ba'dal mamat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa ila al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Panitia oleh Sekretaris DPC APMDN Kabupaten Lombok Timur kepada Saudara Azwar Hamid SH disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas APMDN, Bapak Haji Wahid, sekaligus sebagai anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari fraksi PKB. Yang saya hormati Bapak Abror Nilutfi selaku anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, sekaligus Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa. Yang saya hormati Bapak Sekjen, juga yang berkesempatan hadir, Sekjen PKB Lombok Timur, Bapak Ibu TPP, tenaga ahli, rekan-rekan PD, pendamping desa pemberdayaan dan pendamping desa tenaga infrastruktur yang saya hormati pula. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim di tempat ini dalam rangka kita melanjutkan agenda-agenda kegiatan kita, yaitu hari ini kita melaksanakan bimbingan teknis persiapan sertifikasi pendamping gitu ya. Jadi kalau bahasa ininya SKKNI gitu ya. Ini kenapa
kemudian agak hampir 2 minggu ya kita tunda dari proses pasca PLD pendamping lokal desa yang sudah kita bimtek, karena memang kami juga terus terang Lombok Tengah, Lombok Barat kemarin kami sudah keliling untuk memfasilitasi hal yang sama. Nah, sehingga itu salah satu faktor juga. Nah, kebetulan kemarin ternyata Pak Kedua ini Lombok Utara yang akhirnya tidak bisa diakomodir kepentingannya untuk kita coba memfasilitasi seperti ini. Bapak Ibu sekalian, APMDN ini memang hadir untuk kepentingan itu. Salah satu kegiatannya adalah mencoba memfasilitasi proses sertifikasi ini, bagaimana kemudian pada akhirnya maksud dan tujuan dari Bintek ini tentu sesuai dengan apa yang kita hajatkan, agar kita semua para TPP, khususnya pada hari ini, khususnya sekali lagi pada hari ini teman-teman TA dan PD itu siap untuk menyongsong proses sertifikasi itu. Itulah tujuan kita menyelenggarakan kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, perlu kami laporkan bahwa kegiatan hari ini diikuti oleh 6 orang tenaga ahli, kemudian pendamping desa yang terdiri dari pendamping desa pemberdayaan dan pendamping desa tenaga infrastruktur, itu sebanyak 50 orang. Jadi totalnya 56 orang nih Pak Ketua yang mengikuti proses kegiatan kita, diperbantukan dengan teman-teman pengurus dari APMDN yang ada tergabung juga teman-teman PLD hari ini. Kemudian terkait dengan kontribusi yang kita lakukan, jadi teman-teman memang sharing anggaran ya, jadi mengeluarkan anggaran juga pada prinsipnya adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Itu adalah prinsip anggaran yang selalu kita gunakan di desa Pak Ustadz Ansori ya. Peruntukan kegiatan ini tentu untuk kegiatan kita hari ini ada untuk kepentingan ATK, lalu kemudian kita berproses beberapa kali kami mencoba rapat merumuskan yang namanya UK, EK, dan KUK ini lumayan membutuhkan energi memang sampai siang malam. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan APMDN yang mencoba untuk membedah yang namanya unit kompetensi, elemen kompetensi, kemudian kriteria unjuk kerja yang juga akan kita hadirkan hari ini. Untuk itu sekali lagi silakan. Untuk itu sekali lagi teman-teman, bahwa yakin dan percayalah bahwa kita adalah sama-sama pemberdaya. Proses kegiatan kita ini selalu kami sekali lagi kita terbuka betul proses kegiatan yang kita lakukan, karena dengan kepercayaan itulah sekali lagi cara kita mengawal dan membangun desa selama ini. Nah, harapan kita ini juga terbangun di diri kita masing-masing. Yang terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pengawas APMDN yang telah menyediakan ruang dan tempat untuk kita bersilaturahim hari ini. Pun demikian atas partisipasinya. Terima kasih Pak Ketua DPC Pak Bror juga atas partisipasinya dalam kita berkegiatan hari ini. Harapan kita kepada Dewan kita tentu sederhana Pak. Ajak kami, libatkan kami para pendamping dalam berproses kegiatan yang dilakukan. Jadi kalau isu diskusi kita kemarin ini lebih ke arah soal bagaimana pemenuhan layanan dasar Pak. Tidak banyak secara nilai barangkali ya, ini tapi desa rupanya agak sedikit ini Pak Ketua. Kalau kita bicara layanan dasar kesehatan, bicara timbangan digital, bahkan sekarang buku, kelas buku kesehatan ibu dan anak ini desa juga dibebankan. Ini kecil barang ini. Kemudian juga toolkits, ini adalah jenis kegiatan yang barangkali tidak terlalu besar, tapi kami yakin ini punya implikasi dan efek yang besar. Terakhir, barangkali menjadi sebuah tradisi atau apa namanya ya, mungkin enak kiranya kita berpantun sedikit. Jalan-jalan ke Mambendaya. Ini lokasi kita Mambendaya Pak Hamdani ya. Jalan-jalan ke Mambendaya,
jangan lupa mampir ke dewan kita. Mari kita membangun desa, wariskan kebaikan untuk anak cucu kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama, mohon kesediaan Bapak Abrorni Lutfi, anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Partai Kebangkitan Bangsa, untuk memberikan arahan. Kepada Bapak Abrorni Lutfi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kakanda Haji Abdul Wahid, yang saat ini beliau sebagai pengawas pendamping desa, ya. Yang saya hormati saudara Roy Lesmana, beliau ini anggota termuda DPR di provinsi dari PKB, ini paling utara di sana. Kalau ini gaya beliau ini gaya selebriti, selebriti lokal. Jadi barangkali banyak yang belum kenal, maka hari ini kesempatan untuk berkenalan dia. Karena jarang muncul beliau ini, ya, jarang muncul. Kebetulan terlalu banyak tugas luar sehingga sering tidak berkesempatan hadir saat kita melakukan kumpul-kumpul. Alhamdulillah hari ini beliau berkesempatan untuk hadir dan ya bisa bertatap muka dengan kita bersama pada pagi menjelang siang hari ini. Yang saya hormati saudara Korkap pendamping desa Kabupaten Lombok Timur, yang saya hormati rekan-rekan, teman-teman pendamping desa se-Kabupaten Lombok Timur, dan apalagi namanya yang lain, tenaga ahli, ya, yang saya hormati teman-teman tenaga ahli yang berkesempatan. Yuk, mana dia saudara itu yang tenaga ahli yang ini Pak. Oh, itu Pak. yang di depan satu. Ini satu. Ah ya, baik. Kalau ya Adit, kalau Pak Anu Korkap ya? Ya. Oh, Korkap, baik. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi jelang siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Ini untuk yang kedua kali. Kalau yang kemarin kita di Rupatama, kantor bupati, dengan PLD itu ya, dengan PLD. Kalau yang sekarang ini dengan PD, PD dan TA. Berarti level lebih tinggi, level lebih tinggi. Berarti ini para komandan-komandan, para petinggi-petinggi desa. Jadi alhamdulillah ya kita bisa bersua di kesempatan ini dalam rangka kalau saya karena kehadiran di sini adalah sebagai kebetulan menjabat sebagai ketua DPC, dan kebijakan partai itu adalah terkait dengan hal ini juga. Maka kami pun juga diamanahi, kami pun juga terus diberikan wejangan dan arahan agar terus melakukan komunikasi ya dengan teman-teman pendamping desa di bawah. Kenapa hal itu harus dilakukan? Ya karena untuk merawat kerja-kerja ini. Jadi kalau ini tidak terawat, kalau ini tidak berkelanjutan ya, jadi kerja-kerja pendamping desa juga bisa-bisa tidak berkelanjutan. Karena lain yang terjadi di Republik ini adalah lain pemimpin, biasanya kebijakannya juga berbeda. Maka yang kita inginkan adalah, yang kita harapkan adalah kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan oleh
pemerintah saat ini melalui Kementerian Desa seperti saat ini, ya dengan adanya tenaga ahli, dengan adanya pendamping desa, dengan adanya pendamping lokal desa, kita ingin kegiatan ini sustainable. Kita ingin kegiatan ini terus berkelanjutan dan bahkan harus ditingkatkan. Dan hal ini tidak bisa akan terlaksana manakala nanti terjadi resapel kepemimpinan. Ya, manakala ini terjadi pergantian kepemimpinan yang tidak sepisi dengan kepemimpinan saat ini, maka ini pun juga penting untuk menjadi perhatian kita bersama, karena disadari atau tidak disadari, ini kehadiran pendamping desa ini sangat memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan desa, disadari atau disadari, ya. Jadi ini sangat penting. Jadi kehadiran bapak-bapak, kehadiran ibu-ibu di tengah-tengah pendamping desa itu memberikan makna yang sangat berarti. Karena kita sadari, dan sering saya sampaikan juga, kita sadari bahwa mohon maaf, tidak seluruh kepala desa yang terpilih, yang dipilih oleh rakyat itu adalah pemimpin-pemimpin yang mumpuni untuk mengelola seluruh aspek yang ada di desa. Ini disadari atau tidak sadari, ya. Jadi tidak semua mereka yang terpilih itu mampu melakukan manajemen desa, mampu mengelola desa secara baik. Maka kehadiran pendamping desa ini sangat-sangat membawa nilai positif bagi kemajuan desa. Jadi bisa dibayangkan, sekiranya pendamping desa ini tidak ada, ya, tidak ada lagi, maka desa pun juga akan mengalami kesulitan, ya, akan mengalami kesulitan. Karena ini juga sudah saya sampaikan dulu bahwa saya dulu juga pernah menjadi kepala desa. Tahun 2012 saya menjadi kepala desa. Bahkan saya menjadi perintis kepala desa di desa Bagenya Kasantri. Saat itu, ya, jadi kala saya memimpin desa, tidak ada pendamping desa. Yang terjadi adalah kita bekerja sendiri tanpa arahan, ya. Kita bekerja sendiri tanpa arahan, tanpa bimbingan, apalagi pendampingan seperti yang dilakukan oleh pendamping desa. Jadi tidak ada. Jadi itu murni dari apa yang terlintas dalam benak kita. Kita berbuat, bekerja, ya, dan berkarya di desa itu adalah murni kreativitas kita, dan itu tidak terarah, ya. Dan itu tidak terarah. Syukurnya dulu kala itu dana desa yang seperti sekarang itu dana desa, jadi ADD tidak sebesar yang sekarang ini. Sekiranya kalau sebesar sekarang dulu itu bisa dibayangkan, itu akan menjadi kacau balau, ya, akan menjadi kacau balau. Karena kepala desa itu adalah menjadi playing maker. Dia bekerja sendiri, dia berpikir sendiri, dia mengeksekusi sendiri. Nah, jadi alhamdulillah, ya, jadi berkat kebijakan para pemimpin kita, berkat hasil dari pantauan para pemimpin kita, maka dibuatlah pendamping desa, tim ahli, para tim-tim yang dengan sukarela, dengan dengan semangat yang tinggi mengawal kemajuan desa, membantu pemerintah desa dalam mengelola desa. Nah, ini yang yang menjadi kesyukuran tersendiri, dan ini kita harapkan agar terus berlanjut, ya, agar terus tidak boleh terhenti sampai di sini, dan ini harus dilestarikan sampai akhir nanti, sehingga apa yang menjadi cita-cita bersama, yaitu menuju kesejahteraan rakyat, insya Allah, ya, dapat kita gapai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi dalam kesempatan ini pula saya ingin sampaikan, ya, selain saya juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, yang juga selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Lombok Timur, jadi kami ingin lebih dekat dengan bapak-bapak, ibu-ibu,
Ya, pertama kaitan dengan tugas kami, tugas kedinasan di DPR, kami ingin tahu informasi lebih jauh tentang desa. Jadi kami ingin mendengar, karena ujung tombak pembangunan itu ada di desa. Dan informasi yang valid yang bisa kami dapatkan dari orang-orang kami tentu akan bersumber dari para pendamping desa. Jadi ini kemitraan yang sangat bagus, ya, kemitraan yang sangat bagus antara anggota DPRD dengan para pendamping desa. Begitu juga kehadiran kami saat ini sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Lombok Timur, ya, untuk yang kesekian kalinya ingin menyampaikan, ya, ingin mengajak kita semua untuk terus merapatkan barisan, ya, merapatkan barisan. Jadi karena beberapa ke depan, ya, tepatnya 1 tahun 3 bulan, ya, 1 tahun 3 bulan ada gawe nasional yang dalam hal ini juga PKB sebagai salah satu peserta kontestan, ya. Jadi salah satu pesertanya. Jadi dalam kesempatan ini kami minta bantuannya kepada kita semua, kepada para pendamping, kepada kita semua, ya, pendamping desa, untuk kita sama-sama mensukseskan lebih. Pak Ibu yang saya hormati, jadi dalam kesempatan ini kami mengajak kita semua yang hadir pada saat ini untuk kita sama-sama merapatkan short, menyatukan barisan. Lebih-lebih pada saat ini, jadi Ketua Umum kami Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar akan mencalonkan diri sebagai calon presiden. Tentu, ya, tentu dalam pencalonan ini tidak bisa akan dimenangi manakala kita tidak bergerak secara masif, manakala kami ini yang ada di struktur kepengurusan DPC PKB ini tidak dibantu oleh kawan-kawan yang ada di pendamping desa. Jadi nanti secara individu maupun secara kelompok, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di desa, kami minta juga untuk ikut berpartisipasi untuk mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat, ya. Karena jika PKB setidaknya kalau tidak bisa menang, misalnya setidaknya bisa mempertahankan yang ada saja dengan suara 10 juta sekian ini, ya, insya Allah semua akan tetap aman. Jadi desa-desa juga akan tetap aman, kementerian juga tetap aman. Syukur-syukur, ya, syukur-syukur PKB nanti akan meningkat sesuai dengan cita-citanya, ingin mendapatkan 100 kursi di parlemen, ya. Nah, ini tentu tidak akan mampu diraih manakala kami ini tidak dibantu oleh teman-teman pendamping desa. Maka teman pendamping desa ini yang sebagai ujung tombak perjuangan yang ada di desa, yang menyentuh seluruh desa di Kabupaten Lombok Timur dan seluruh kekadusan sudah ditahu se-Kabupaten Lombok Timur. Insya Allah kalau semuanya bergerak untuk satu tujuan, untuk memenangkan calon presiden dari PKB, insya Allah semuanya akan terwujud. Jadi kami minta semua nanti untuk ikut, ya, untuk ikut membantu kami, untuk ikut terlibat. Karena nanti juga pada bulan ini, ya, Bapak Menteri, insya Allah Bapak Menteri Desa bersama Ketua Umum direncanakan tanggal 17 akan hadir dalam acara kick off pencalekan dini, ya, dan kick off launching sebagai calon presiden. Ya, jadi akan dilaksanakan di Lombok ini, mudah-mudahan tidak ada kendala. Dijadwalkan tanggal 17. Maka jika genderang nanti sudah ditabuh, maka semuanya harus ikut bergoyang. Semua harus ikut bergoyang. Tidak boleh ada yang tinggal diam, semua harus bergoyang. Karena bapak-bapak juga tinggal di desa, ya, bapak-bapak juga tinggal di desa. Nanti kami minta informasinya
apa yang harus kita lakukan bersama agar ini bisa terwujud. Karena target perjuangan yang sekarang ini adalah perjuangan PKB adalah bagaimana caranya agar di seluruh desa itu PKB menang. Itu targetnya. Karena kalau sudah di seluruh desa itu PKB menang, maka otomatis seluruh Indonesia juga pasti menang. Ya, jadi teman-teman, sehingga teman-teman yang ada di pendamping desa juga diminta untuk ikut membantu kegiatan ini, dan teman-teman yang di Kemenaker juga sudah kami minta, dan insya Allah dalam minggu ini akan kami lakukan pertemuan dengan tenaga sukarela yang jadi karena Kementerian Tenaga Kerja juga punya program, ya, punya program yang juga di sana melibatkan banyak masyarakat. Ada pendampingan juga yang dilakukan oleh masyarakat, dan itu juga insya Allah dalam minggu ini kami minta untuk hal yang sama. Kami minta untuk tujuan yang sama, yaitu untuk ikut membantu kami, ya, untuk ikut membantu kami di desa, ya, di tempat-tempatnya bertugas masing-masing untuk ikut bersama-sama memenangkan dan membesarkan Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu, niatan kami untuk hadir dalam kesempatan ini agar sinergi ini bisa terus kita pertahankan dan terus kita bina sampai akhir nanti. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita bersama dapat terwujud di tahun 2024 nanti. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, barangkali hanya ini yang dapat kami sampaikan. Nanti pada pengarahan berikutnya nanti dari teman-teman yang lain juga barangkali akan menyampaikan hal yang sama. Jadi intinya kami hanya meminta kepada teman-teman, kepada rekan-rekan semua, para pendamping di semua tingkatan, para pendamping desa di semua tingkatan dan level, kami minta untuk kita bersama-sama, ya, merapatkan barisan, ikut bergabung bersama di gelaran pesta demokrasi yang akan datang. Demikian yang dapat saya haturkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua, mohon kesediaan Bapak Haji Abdul Wahid, Pengawas Asosiasi Pendamping Masyarakat dan Desa Nusantara Kabupaten Lombok Timur dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Partai Kebangkitan Bangsa untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Haji Abdul Wahid, disilakan. Kita sebelumnya kita yel-yel dulu ya. Ayo. Kayaknya harus berdiri nih ya. Ya. Biar semangat lah. Pendamping desa bisa. Pendamping desa bisa. Pendamping desa bisa. Oke. Ulang kurang. Pendamping desa bisa. Pendamping desa bisa. Pendamping desa bisa. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara saya dari PKB Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Roy Lesmana. Yang saya hormati Ketua DPC PKB Kabupaten Lombok Timur, Pak Abror Niluti. Yang saya hormati Pak Porkap Kabupaten Lombok Timur. Yang saya hormati tim ahli
pendamping desa Kabupaten Lombok Timur, hadirin hadirat yang tidak bisa saya menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita keluangan waktu, kesempatan untuk terus membenahi desa kita, daerah kita, bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin, saudara yang saya hormati dan saya banggakan, pada pagi hari ini kita akan menindaklanjuti apa yang sudah kita sepakati di kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 19 November 2022 kemarin, beranjak ke tingkat yang lebih tinggi katanya dia. Tingkatnya naik satu tahap. Setelah di kantor Bupati kita di Mampen, naik ada tahapannya satu lagi. Sehingga ini adalah memberikan kita peluang, kesempatan untuk terus berkreasi, membangun desa kita, membangun daerah kita, dan membangun negara kita. Bapak-bapak yang saya hormati, kami ingin menyampaikan pesan. Mari solidkan diri sebagai pendamping desa, perkuat barisan masing-masing, tunjukkan bahwa kami adalah mampu untuk berbuat yang lebih baik. Dengan adanya teman-teman yang hadir dari pendamping desa, maka desa akan lebih memahami apa fungsi dan tanggung jawab mereka, apa yang diarahkan dan apa yang sudah diturunkan oleh pusat, supaya berikan masukan kepada mereka-mereka, kepada desa, arahan sesuai dengan prosedur yang ada. Kami percaya, kami yakin pendamping desa adalah ingin mengabdikan dirinya, ingin menunjukkan kinerjanya. Dengan itu kami titip kepada kita semua untuk sama-sama menunjukkan perubahan. Hadirnya pendamping desa harus ada perubahan dari sebelumnya. Itu harapan kami dan harapan kita semua. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita hajatkan ke depan ini menjadi suatu kebanggaan kita bersama. Ini yang kami pesan kepada kita semua. Yang kedua, tadi disampaikan juga banyak hal yang disampaikan oleh Pak Ketua DPC Kabupaten Lombok Timur, saudara saya, adik saya, Abroruni Lutfi, menyampaikan hadirnya kekuatan APMDN ini ada di tangan kalian, ada di tangan kita. Kita tetap ada di APMDN tergantung kinerja, semangat kita, perjuangan kita, apa yang membuahkan hasil untuk kerja kita untuk 2020, 22, 22 dan seterusnya. Harapan kita seperti itu. Ke depan dari Kementerian Desa, kalau kita terus meningkatkan kualitas kerja kita, insya Allah mereka akan memperhatikan, akan menunjukkan bahwa pendamping desa adalah mampu untuk menelurkan atau membuat suatu produk baru yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah masing-masing.
Itu harapan kami. Jadi teman-teman pendamping desa harus semangat kita. Kita tidak boleh loyo, kita tidak boleh mundur dengan adanya rintangan-rintangan yang akan kita hadapi. Perjuangan itu tidak gampang, saudaraku. Perjuangan itu tidak mudah. Perjuangan itu tidak seperti kita membalik telapak tangan. Perjuangan itu adalah penuh pengorbanan, penuh perjuangan, penuh suka duka. Pasti itu kita akan alami. Kesuksesan itu kuncinya adalah perjuangan. Harus kita perkuat dan kita satukan barisan kita untuk melakukan hal yang terbaik kepada desa-desa kita semua. Jadi berikutnya saya sampaikan kepada pendamping desa, bangun komunikasi dari diri kita, bangun persatuan dari diri kita, tunjukkan persatuan ini kepada desa-desa kita supaya desa ini juga bisa mengikuti apa arahan kita, apa yang kita harapkan dan apa yang mereka harapkan. Mudah-mudahan ini akan bisa kita wujudkan. Saya percaya dengan pendamping desa adalah bisa melakukan itu. Yang kedua, yang berikutnya adalah 2024 seperti tadi Pak Abroni dan kami terus menyampaikan, kita semua menyampaikan sebagai kader PKB harus menyuarakan apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi keinginan pimpinan kita di pusat ini harus kita suarakan sampai ke RT-RT. Ini harapan kami supaya niat mereka ini bukan hanya disuarakan di pusat sampai titik ranting-ranting disuarakan oleh pendamping desa juga. Jadi perjuangkan kita bersama, mari kita berjuang bersama-sama mensukseskan Pilpres 2024 yang akan datang. Insya Allah Muhammad Iskandar menjadi calon yang diharapkan, yang kita inginkan untuk memperkuat jaringan kita ke lapisan pendamping desa. Saya yakin kalau Muhammad menjadi presiden, apa yang perlu diharapkan satu, insya Allah besok akan dua menjadi tiga. Insya Allah itu akan program kita ke depan. Jadi kami tidak mulu-mulu. Sekarang saja, andai kata kita dengan kondisi saat ini, jangan kita tetap harus meningkat. Hari ini, besok harus lebih baik dari hari ini. Itu harapan kami. Jangan kita hanya di situ-situ saja. Kita kapan kemajuan? Kapan ada perubahan? Apa artinya pendamping desa kalau tidak ada perubahan? Kan begitu saudaraku ya. Nah inilah yang harus kita suarakan, kita sampaikan bahwa kepada kita semua saya ingin bekerja untuk mencapai harapan desa kita, bangsa dan negara yang kita cintai. Jadi berikutnya perlu juga saya mengingatkan terus seperti itu bahwa mari kita suarakan apa yang menjadi keinginan PKB mencalonkan Muhaimin kepada masyarakat kita, karena satu-satunya yang bisa menyuarakan hari santri, yang menyuarakan, yang membela dana desa hanya PKB. Ya, tidak ada lain yang bisa membela dana desa, hanya PKB. Kalau tidak PKB, tidak mungkin ada dana desa yang kita turunkan di masyarakat. Untuk itu, mari kita sama-sama perjuangkan, kita sama-sama pertahankan. Harus jangan di tempat, harus punya naik kelas. Harus kelas kita dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Dia tekan tetap bodoh itu deh. Harus kita cerdas jadi manusia. Ya, ini harapan kita. Tadi mbaknya juga memesan harus kita pantun katanya. Jadi mbaknya, jadi ayo kita sama-sama berpantun dulu. Naik kora-kora di Binaria. Jangan lupa membeli gula-gula. Tetap semangat para pendamping desa. Bersama Caimin membangun Indonesia. Insya Allah, jadi ini harus punya makna. Jangan hanya kita menyanyikan, tapi ada maknanya. Ada yang kita telurkan dari makna-makna tersebut. Ya kurang lebihnya
saya sebagai pengawas dan pembina untuk Kabupaten Lombok Timur, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selama semangat berjuang, semangat bekerja, semangat terus untuk kita sama-sama memperjuangkan aspirasi atau apa yang diinginkan oleh desa tersebut. Bimbingan teknis APMDN dan sertifikasi pada hari ini kami nyatakan dibuka. Terima kasih atas kerjasamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paspor. Ajari. Ya, mohon kesediaan Ketua APMDN Nusa Tenggara Barat untuk memberikan arahan kepada Bapak Taufik Ripa ISAG. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Abdul Wahid, anggota DPR di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Ketua Apro Lumpi, Bapak Ketua DPC PKB beserta Sekretaris Cabang, Bapak Ketua APMDN, mana Pak Ketua ini? Belum datang. Koordinator DPP Kabupaten Lombok Timur beserta jajarannya, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk kembali bimbingan teknis persiapan sertifikasi SKKNI KKRI dan pendamping desa Kabupaten Lombok Timur. Untuk diketahui bahwa insya Allah kita sudah mendapatkan jadwal yang semestinya tanggal 6 sampai tanggal 10, tetapi karena ada kegiatan pelatihan P3PD di Mataram juga bagi seluruh TPP yang berada di 6 kabupaten. Satu adalah Lombok Timur. Kita ketemu nanti tanggal 6 sampai tanggal 10 di Lombok Baka, pelatihan P3PD. Memang kalau sering ketemu itu pasti enak lah. Baru nanti tanggal 13 sampai tanggal 17 insya Allah akan dilaksanakan sertifikasi bagi PLD. Bagi PLD di 90 orang pada angkatan pertama yang kita rencanakan juga insya Allah di Mataram. Kalau sekarang kan PD ya. Itu pun juga ada klasifikasinya yang akan mengikuti adalah mereka yang aktif, sekali lagi, bermedsos. Siapakah mereka? Namanya sudah kita kantongi, tapi insya Allah Lombok Timur clear ya, mudah-mudahan. Gimana nak kelirong setiap ada bimtek, Pak Ketua hadir, pembina PMDN hadir, sekretaris cabang hadir, masa nggak clear sih? Kan terlalu namanya itu. Clear and clean lah di Lombok Timur ini, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, APMDN akan terus bergerak dan kemarin alhamdulillah
di Lombok Barat, di Lombok Utara, dan kita buktikan pada hari ini bagaimana hasil penugasan medsos kita. Nanti sekitar jam 10 baru kita lihat. Tapi tentu saja Lombok Timur belum bisa mengalahkan Lombok Utara dalam hal ini. Makanya koordinatornya datang ini untuk memanas-manasi Bapak. Saya melihat tadi jam 5.10 menit sudah mencapai 100%. Kemudian pertanyaannya Pak Hamdani, berapa orang sih anggotanya? Tuh kan? Banyak loh, 20 orang termasuk saya. 20 orang termasuk saya dimasukkan di grup itu, tetapi bukan masalah orangnya. Artinya kecepatan melaksanakan tugas itu yang penting. Ya. Kalau dia hanya 20 orang, 5 korcamnya dia gerakkan terus. Tapi kalau di Lombok Timur ini kayaknya masih ada yang kurang nih. Ya. Ini saya lapor sama Pak pengawas, Pak Ketua DPC ini. Karena jelas sekali ya, kalau kurang-kurang sudah melampaui November, mudah-mudahan kalau kurang di bawah 50% ya ini jadi pertanyaan besar. Tapi alhamdulillah Lombok Timur semenjak kita rubah mekanismenya, kita kembalikan semuanya kepada DPC, lebih tertata lah. Saya lihat kemarin itu hampir 90 Pak. Nah, hampir 90%. Membanggakan. Jadi setelah acara di kantor Bupati itu langsung meroket dia Pak Ketua. Mudah-mudahan kebersamaan kita, semangat kita untuk berkegiatan, karena memang kita terus terang saja ada 2 fungsi yang kita, ada tugas kanan, ada tugas kiri. Tetapi bukan artinya ada tugas surga, ada tugas neraka, tidak. Dua-duanya menuju surga, kiri kanan. Tugas kanan itu bagaimana kita mensukseskan program Kementerian Desa sebagai pendamping desa, tetapi tugas kiri juga bagaimana kita menuju untuk kemaslahatan umat. Artinya bahwa kedua tugas kanan kiri ini bukan untuk menjerumuskan, tetapi bagaimana kita bisa lebih aktif lagi dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat ke depannya. Ini yang penting bagi kita. Sehingga meskipun ini PD insya Allah akan disertifikasi di tahun 2023, tetapi tentu saja persiapan-persiapan itu harus dari sekarang, ya, harus dari sekarang, karena tidak mudah memang mencari kelengkapan portofolio itu. Tetapi saya yakin bahwa tugas yang kita laksanakan selama ini sudah merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari tugas kanan dan kiri itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai pengurus PMDN Provinsi, kami bangga sekali di Lombok Timur ini koordinasinya dengan jajaran hijau, sehingga saya juga pakai hijau ini hampir sama dengan bajunya Pak pengawas APMDN, ya. Yakin saja hijaunya sama meskipun harganya tidak sama gitu. Kalau semangatnya memang dari dulu kita selalu bersama-sama, dan insya Allah semangat itu akan terus kita kembangkan ketika setelah ini menuju 2024 akan terus bersama-sama dan selanjutnya. Ukuran kebersamaan itu kita mulai dari saat ini, dari kemarin, insya Allah, sehingga saya katakan tadi, semakin sering kita ketemu, maka semakin cinta dan paham kita mau dibawa kemana negara ini, mau diapakan masyarakat ini, terutama sekali mau bagaimana pendamping desa ini. Dikatakan bahwa 80-90% anggaran di Kementerian Desa itu untuk masyarakat, ya, bukan saja terpusat di Jakarta, tetapi sudah tersebar di seluruh Indonesia. Karena itu
ini merupakan bagian kita mengambil peran-peran, mengambil tugas ini sebagai salah satu bentuk kecintaan kita kepada negara ini. Berbanggalah kita bisa bersama-sama di tempat ini, berbanggalah kita bisa masuk dalam rumah besar pendamping desa, dan berbanggalah kita bisa bersama-sama di forum dan asosiasi pendamping masyarakat dan desa Nusantara. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sambutan-sambutan tadi, maka berakhir pula acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hello guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channelnya Aldo Z2. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.